Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Oke, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, apakah hari ini sudah siap untuk belajar ekonomi? Siap. Nah, biar kalian semangat, nah kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu salah satu lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baik, selanjutnya Ibu akan absen dulu. Jadi nanti yang Ibu panggil namanya silakan angkat tangan ya. Adelia Naila Rianti. Oke, silakan. Ahmad Ghazali. Sakit. Oke. Alia Anissa Makmur. Hadir. Baik anak-anakku sekalian, nah ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Yaitu materi mengenai kebijakan moneter. Untuk standar kompetensi pembelajaran kita yaitu 3.5 pengetahuannya, menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian 4.5-nya menyajikan hasil analisis inflasi, kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal, ya. Adapun nanti tujuan pembelajarannya setelah nanti kita membahas semua materi tentang kebijakan moneter, nanti Ibu harapkan kalian mampu menganalisis ya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut. Cakupan materinya yang akan kita pelajari diantaranya adalah yang pertama tentang pengertian kebijakan moneter, kemudian peran dan fungsi kebijakan moneter, yang ketiga adalah bentuk kebijakan moneter, kemudian selanjutnya instrumen kebijakan moneter, dan yang terakhir adalah dampak dari kebijakan moneter. Nah itu ya cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelum lebih dalam kita membahas mengenai kebijakan moneter itu seperti apa dan bagaimana, nah Ibu mau mengingatkan dulu, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Laju inflasi. Ya benar ya, minggu lalu masih ingat ya materi tentang laju inflasi? Nah kalau masih ingat, ada yang ingat nggak apa itu inflasi? Ripai. Harga-harga naik, betul kata Ripai. Ada lagi Vincent, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Oke, 100 ya buat Ripai dan Vincent ya. Nah, jawabannya lengkap sekali. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi ini tentunya tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada penyebabnya. Faktor penyebab inflasi salah satunya ada karena jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Jumlah uang yang beredar di masyarakat itu kondisinya harus stabil. Tidak boleh beredar dalam jumlah yang terlalu sedikit dan tidak boleh beredar dalam jumlah yang terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak akan membuat inflasi. Apalagi tanpa adanya kenaikan dari penawaran akan barang dan jasa, ya. Jadi inflasi ini terjadi karena naiknya permintaan tadi, permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk ekonomi yang banyak kebutuhannya ya, banyak membutuhkan barang dan jasa. Sementara kita tahu keberadaan barang dan jasa ini terbatas ya. Nah, untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan kadang ya. Jadi kalau misalkan jumlah uang terlalu beredar banyak di masyarakat, sementara permintaannya akan terus naik, tetapi tidak diimbangi dengan penawaran, yang terjadi malah harga-harga akan naik secara terus-menerus dan timbullah yang namanya inflasi. Nah, kondisi ini tentunya tidak dibolehkan ya berlangsung terlalu lama atau tidak dibolehkan dibiarkan begitu saja. Tentunya harus segera diatasi atau dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Yaitu melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam bidang ekonomi. Kebijakan apa, Bu? Salah satunya yang akan kita bahas mengenai kebijakan moneter.
bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi risiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, hutang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan risiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan risiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah lewat Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya betul ya Nindya ya. Nah, tepuk tangan buat Nindya. Betul apa yang dikatakan Nindya, bahwa kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya, di sini pemerintah ini diwakili oleh Bank Sentral. Bank Sentral di kita apa? Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Peran kebijakan moneter juga banyak ya, selain untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Yang pertama ada di sini
mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi, ya. Kemudian menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiganya menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir peran kebijakan moneter adalah memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Adapun tadi fungsinya atau tujuannya yaitu untuk mencapai kestabilan nilai mata uang, khususnya nilai mata uang negara kita ya, yaitu rupiah. Kemudian selain peran dan fungsi, kebijakan moneter juga ada terdiri dari dua bentuk. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, ya. Jadi kebijakan moneter ekspansif ini diberlakukan ketika kondisi ekonomi sedang kestabilan nilai uang lagi nantinya di sini, ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, ini kebalikannya, ini diberlakukan ketika terjadi inflasi. Maka yang akan dilakukan oleh pemerintah lewat bank sentral adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Bagaimana cara menguranginya? Sama kayak di video tadi ya, salah satu caranya yaitu dengan melalui BI Rate ya. Biasa kita akan berdiskusi, silahkan kalian bentuk kelompok, kemudian setiap kelompok dapat mencari dampak yang ditimbulkan bagi perekonomian. Nah, kemudian selanjutnya nanti silakan cari ya informasinya, bisa dari koran atau bisa dari internet kalian. Silakan diaktifkan internetnya, boleh dipakai ya HP-nya. Kalau sudah, nanti kita akan presentasi, akan siapkan perwakilannya untuk tampil ke depan, sampaikan hasil presentasinya di depan ya. Biar teman-teman yang lain juga tolong disimak. Kalau ada saran dan tanggapan nanti silakan dikemukakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Selanjutnya, sudah cukup kelompok lain? Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat masing-masing. Sama untuk hasil kesimpulannya ya, bahwa kebijakan moneter itu adalah kebijakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan moneter ini ditetapkan oleh Bank Sentral. Kemudian baca sama-sama tujuan utamanya untuk mencapai kestabilan nilai mata uang. Ya. Kemudian instrumennya berupa operasi pasar, kas, kebijakan kredit selektif, himbauan moral, devaluasi, dan revaluasi. Dan yang terakhir, dampak kebijakan moneter secara langsung yaitu terhadap perekonomian adalah terjadinya fluktuasi harga atau naik turun harga ya. Jadi harga tuh nggak bisa ditentukan turun terus, naik terus, itu dalam waktu yang drastis ya, terjadi fluktuasi. Nah, itu yang kita bisa simpulkan pada pembelajaran kali ini. Namun sebelum Ibu tutup, nanti Ibu ingatkan kalian untuk merangkum ya materi yang sudah kita bahas di buku rangkuman, nanti dikumpul pada minggu depan. Kemudian dipelajari lagi ya di rumah materi yang tadi, dan minggu depan nanti kita akan belajar materi baru mengenai lanjutan dari materi ini, yaitu tentang kebijakan fiskal. Nah, itu ya. Oke, sekarang untuk menutup pembelajaran kita, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, semuanya setelah kita belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkat. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.